Shalom, jemaat Tuhan dan semua saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa dalam share kebenaran firman Tuhan saat ini dan berharap biar kembali lewat kebenaran firman Tuhan kita akan semakin diteguhkan, akan semakin dikuatkan dalam menghadapi situasi-situasi di akhir zaman ini. Nah, saudara, malam hari ini atau saat ini saya akan menyampaikan kepada kita beberapa pesan kebenaran firman Tuhan yang pastinya saya percaya akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, saudara, di tengah situasi bangsa dan keadaan saat ini, iman kita semakin diuji, kepercayaan kita semakin diuji kepada Tuhan. Apakah kita masih mau tetap percaya, atau apakah kita mau tetap berpegang teguh, berkeyakinan kepada Tuhan Yesus Sang Penyelamat itu. Di saat yang lain meninggalkan kebenaran, di saat yang lain meninggalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, kita diperhadapkan dengan tantangan untuk tetap berpegang teguh atau meninggalkan kepercayaan. Nah, kebenaran firman Tuhan dari Yosua pasal 24, saya akan baca buat kita. Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, keteguhan prinsip yang dimiliki oleh Yosua, bahwa dia berkata, aku atau kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kita diperhadapkan dengan pilihan. Yosua berkata, pilihlah. Nah, di tengah situasi keadaan sekarang, iman kita benar-benar diuji oleh Tuhan. Apakah kita masih mau berpegang teguh? Apakah kita masih mau percaya atau tidak? Tetapi jawaban dari kebenaran firman ini sudah sangat mewakili atau sudah sangat memberikan teguran kepada kita bahwa mari beribadahlah kepada Tuhan. Kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak ujian iman, tetapi mari tetap berpegang teguh. Jangan mau digoyahkan oleh keadaan apapun. Beribadahlah sungguh kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, tetapi beribadahlah sungguh kepada Tuhan. Karena lewat ibadah itu, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Menyampaikan, tidak mungkin terjadi suatu penyembahan kepada Bapa dalam roh dan kebenaran tanpa kita mengenal siapa Bapa itu, siapa yang kita sembah. Maju terus dalam Tuhan. Berketetapanlah terus untuk percaya kepada Tuhan dengan taat dan setia. Ingat, ibadah itu harus taat. Percaya kepada Tuhan itu harus taat dan setia. Apa yang kita lakukan di dalam Tuhan harus taat dan setia. Nah, firman Tuhan berkata, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan beribadah dengan tulus ikhlas, setia kepada Tuhan. Apapun tantangan, apapun proses, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun yang Tuhan boleh izinkan kita alami untuk memproses diri kita, dia tidak akan pernah mundur. Kita tidak akan pernah mundur karena percaya dan yakin di balik proses itu ada maksud Tuhan yang besar buat kita. Taatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, itu penting, saudara. Penting dan sangat penting.
Lakukanlah kebenaran firman Tuhan, bukan cuma sekedar lip service, bukan cuma sekedar perkataan. Karena menjadi seorang Kristen, menjadi seorang yang percaya, bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar percaya, tetapi harus dibarengi dengan ketaatan, keikhlasan, kesetiaan, kesungguhan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Kekristenan tidak hanya cukup sampai beribadah, tapi harus taat, setia, ikhlas, tulus dengan Tuhan. Tidak boleh main-main. Nah, apa yang kita tabur dalam Tuhan, kita akan tuai. Terus, jauhkanlah Allah yang padanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Artinya, jangan ada penyembahan-penyembahan berhala. Jangan jadikan harta sebagai penyembahan berhala. Jangan jadikan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sebagai penyembahan berhala. Tuhan hanya mau kepada Dialah kita menyembah, kepada Dialah kita beribadah. Nah, Yosua mengambil sikap yang benar. Yosua mengambil sikap yang luar biasa. Saya boleh berkata, dia mengambil sikap yang luar biasa. Dia menantang kepada umat Israel. Pilihlah. Dia tidak mau terpengaruh dengan mereka. Hal yang sama pun kita harus begitu. Kita tidak usah terpengaruh dengan yang lain. Ketika mereka memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, biarkan. Ketika mereka hanya memilih dengan keberadaan dunia, itu pilihan mereka. Tetapi kita harus mengambil pilihan yang tepat, yaitu beribadah kepada Tuhan. Biar lewat renungan firman Tuhan ini, saya berharap kita semua diberkati Tuhan dan semakin dewasa dalam berpikir. Beribadahlah sungguh-sungguh, lakukanlah tugas kita dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat, tulus. Jangan ada mau hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi persembahkanlah seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, ibadah kita yang sejati adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan tak bercacat, yang berkenan di hadapan. Itu adalah ibadah yang sejati. Sekali lagi doa saya menyertai saudara semua. Tuhan memberkati segala usaha, tugas, pekerjaan semua jemaat Tuhan, dan tetap berpegang teguhlah kepada kebenaran firman Tuhan di akhir zaman ini, karena kita akan semakin diuji. Mana emas, mana jerami, mana kayu, dan akan terbukti dengan keadaan situasi, akan terbukti iman kita di hadapan Tuhan, mana yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekali lagi, tetap semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan mau kendor, jangan mau terpengaruh dengan keadaan situasi, tetapi kita mau terus tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi doa saya, Tuhan berkati semua jemaat Tuhan. Tuhan berkati semua saudara-saudara. Apapun yang menjadi persoalan, dan percayalah di dalam Tuhan kita selalu jalan-jalan keluar. Dan kalaupun jawaban doa itu belum Tuhan jawab, tetap bersabar dan tetap percayalah bahwa dalam Tuhan pasti Tuhan jawab doa kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom.